bisa mengabdi untuk nusa dan bangsa merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Untuk itu, banyak pemuda Indonesia termotivasi untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tidaklah sedikit peminat untuk menjadi anggota TNI saat ini. Anda harus bersaing dengan ribuan orang dan tak sedikit pula yang gugur dalam pelaksanaan seleksi ini karena kurangnya persiapan sebelum pelaksanaan tes. Ya, untuk menjadi anggota TNI memang adalah hal yang luar biasa susah. Alasannya, apalagi kalau bukan banyaknya syarat yang harus dipenuhi mulai fisik sampai psikis. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut mustahil jika kita benar-benar ingin menjadi anggota TNI. Berikut ulasannya. 7 tes yang akan dilalui untuk menjadi anggota TNI. Yang pertama, administrasi. Penilaian administrasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen yang diperlukan atau yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi anggota TNI, yakni meliputi ijazah, KTP, KK, dan administrasi lainnya sesuai persyaratan. Pemeriksaan administrasi ini dilaksanakan secara cermat dan teliti atas kelengkapan dan keabsahan yang berpedoman pada ketentuan pemeriksaan yang berlaku, sehingga diperlukan data yang akurat dan data yang sesuai. Jadi, lengkapi semua persyaratan administrasi Anda dan jangan sesekali memasukkan dokumen, karena bila Anda melakukan kebohongan tersebut, sudah pasti Anda akan didiskualifikasi dari pendaftaran TNI ini. Yang kedua, kesehatan. Penilaian aspek kesehatan dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan secara terbatas, khususnya pada materi sesuai sektor U atau kapasitas secara umum. A. Anggota atas. B. Anggota bawah. D. Alat pendengaran dan keseimbangan. L. Alat penglihatan. Dan G. Gigi dan mulut. Tidak sedikit yang gagal pada tes ini. Maka dari itu, untuk lulus tes kesehatan, Anda harus memiliki kesehatan sesuai dengan sektor U. Salah satu tidak bisa Anda penuhi, maka Anda tidak akan lulus pada tes ini. Jadi, bila Anda ingin lulus, atur pola olahraga dan istirahat yang cukup agar kesehatan Anda stabil dan terjaga. Selain itu, sebelum Anda melaksanakan tes ini, sebaiknya Anda periksakan dulu kesehatan Anda di rumah sakit standar TNI agar Anda mengetahui kekurangan pada tes ini, sehingga dengan sesegera mungkin Anda bisa mengatasinya. Yang ketiga, jasmani. Penilaian aspek jasmani dilaksanakan melalui pemeriksaan postur meliputi tinggi dan berat badan, serta struktur anatomi, sikap gerak, dan penampilan dengan berpedoman pada ketentuan penilaian yang berlaku. Selain beberapa item tadi, kita juga dituntun agar bisa lari selama 12 menit dengan jarak tempuh harus 3.200 meter, pull up atau rest stop sebanyak 18 kali untuk nilai sempurna atau nilai 100, push up dan sit up masing-masing 43 kali untuk nilai 100, satu run atau lari angka 8 dengan waktu 16 sampai 15 detik, dan tentu saja renang sejauh 50 meter. Yang keempat, mental ideologi. Penilaian aspek ini dilaksanakan melalui pengisian data awal calon dalam bentuk formulir
daftar isian pertanyaan atau DIP yang meliputi riwayat hidup, riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah, riwayat permasalahan, dan data-data lain yang digunakan sesuai dengan perkembangan kondisi. Penilaian dilaksanakan melalui penelitian personil tentang berbagai aspek terhadap paham atau ajaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga Anda harus memiliki mental yang benar-benar untuk mengabdikan diri kepada NKRI. Baca dan fahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah awal agar bisa mengikuti tes ini. Yang kelima, psikologi. Penilaian aspek psikologi dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek intelijensi dan kepribadian atau stabilitas emosi dengan berpedoman pada ketentuan pemeriksaan yang berlaku. Pada tes psikologi, Anda akan diberikan beberapa banyak soal yang memiliki durasi waktu. Anda harus memiliki fokus yang tinggi, kesehatan yang cukup, mental yang kuat, dan untuk menyelesaikan tes ini. Untuk lulus pada tahap ini, Anda harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal psikotes yang banyak Anda dapatkan di toko buku, atau lebih baik sekali soal-soal psikologi TNI AD, AU, dan AL sebelumnya. Yang keenam, akademik. Seleksi ini berkaitan dengan akademik. Anda meliputi tes mata pelajaran yang sudah Anda tempuh pada saat menempuh pendidikan SMA atau sederajat. Tetapi saya sarankan Anda mencari soal-soal tes pada tahun-tahun sebelumnya, karena materi yang disampaikan dari tahun ke tahun tidaklah jauh berbeda. Artinya, tingkat kesukaran dalam soal-soal pada tes ini hampir sama dari masa ke masa. Yang ketujuh, pantohir atau pantauan akhir. Ini adalah tes terakhir yang akan Anda lalui. Tinggal selangkah lagi Anda menjadi prajurit TNI. Pada tes ini, biasanya Anda akan dibiarkan dalam ruangan dan dihadapkan dengan petugas seleksi. Anda akan diinterview di tes kesiapan menjadi anggota TNI. Seluruh penilaian yang Anda lalui dari poin 1 sampai 6 akan dirangkum pada tes ini. Bila Anda dinyatakan lulus, selamat, Anda siap menempuh pendidikan untuk menjadi anggota TNI. Demikian 7 tes yang akan Anda lalui bila ingin menjadi prajurit TNI. Bila kita mencita-citakan sesuatu, bukan hal yang tidak mungkin. Bila kita bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, maka kita akan dapatkan itu. Selamat berjuang untuk Anda yang akan mengikuti tes, dan jangan lupa like dan subscribe. Salam TNI.